bersyukur kami di hadapan-Mu. Bapak, kami gak mau cengeng Tuhan. Kami gak mau mengeluh Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau bersyukur di hadapan Engkau. Sebab di balik ucapan syukur kami, mujizat-Mu akan nyata Tuhan. Sebab di balik ucapan syukur kami, Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami percayakan hati kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu tidak dengan keraguan Tuhan, tidak dengan kesedihan hati ya Bapa. Tapi kami penuh dengan sukacita ya Tuhan. Sebab Engkau yang terlebih dahulu Tuhan bersuka atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Juga saatnya kami akan menari untuk Engkau Tuhan. Bertatalah di atas pujian kami. Yang semangat bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sorakan amin. Haleluya, haleluya. Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Yang kuat katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan.
tidak peduli apapun yang terjadi. Haleluya, haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau diperlengkapi kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Manfaatkan waktu kami yang singkat ini ya Tuhan, untuk dipenuhi Tuhan kebenaran firman-Mu. Simpan hati kami Tuhan,
karunia-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap hidup kami. Semua oleh karena kasih-Mu Tuhan yang Kau limpahkan di dalam setiap hati kami, yang saat ini hadir untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan satu hal Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar, menerima akan firman-Mu, biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Oleh sebab itu tutup bungkus kami atmosfer di mana kami berada, di mana Ka'bah-Mu berada Tuhan, di mana kami sang pemuji dan sang penyembah berada. Kuasai tubuh, jiwa dan roh kami, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Aku ikat segala roh teritorial, segala roh orang kuat, segala pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa jahat, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera-Mu melimpah, menguasai atmosfer di mana kami berada Tuhan, sehingga kami boleh mendengar, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan sebulat-bulatnya. Dan firman-Mu itu akan memulihkan kami. Firman-Mu itu ya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu akan memberikan makanan yang indah bagi rohani kami dan tubuh jasmani kami. Kami percaya, kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasai setiap hati kami, pikiran kami, baik yang memberitakan firman maupun yang mendengar firman Tuhan. Kuasai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar, menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam damai di hati dengan pegang di dada. Salam damai di hati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya katakan bahwa baru kali ini saya ibadah bertatap muka dengan saudara-saudara yang saya kasihi. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan melihat kekuatan Allah di dalam setiap pribadi kita. Sekalipun kita ada persoalan, sekalipun ada masalah di dalam kehidupan saudara dan saya, bukan hanya orang-orang Kristen saja yang ada masalah, atau orang-orang yang bukan Kristen yang ada masalah. Tetapi kita semua ini saudara-saudara mengalami satu persoalan masalah. Bahkan saat-saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, yang sangat susah, seperti sebuah film dengan judul Maju Kena, Mundur Kena. Demikianlah keadaan orang yang sedang terjepit. Nah, saat ini temanya adalah situasi terjepit. Mungkin terjepit oleh pergumulan hidup. Mungkin saudara-saudara sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan mungkin juga saudara-saudara masalah pekerjaan, masalah keluarga. Bahkan banyak keluarga-keluarga saudara-saudara yang mengalami stres berat, yang mengalami khawatir, yang mengalami ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pekerja-pekerja yang di PHK. Dan ini membuat saudara-saudara perekonomian dalam kehidupan keluarga seret, macet, maget. Sehingga saudara-saudara di daerah
Jawa Timur, Jawa Tengah, banyak perceraian terjadi. Saudara-saudara, situasi yang seperti ini, saudara-saudara, kita mengenal COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Banyak negara-negara yang berdampak, saudara-saudara, dengan terjangkitnya virus, yaitu COVID-19. Dan sebab itulah, saudara-saudara, di negeri kita Indonesia pun terjadi seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kita jangan takut. Dalam situasi terjepit ini, saudara-saudara, memang semua serba salah. Memang semua serba sulit. Pada saat kita melakukan tindakan apapun, saudara-saudara, situasi bertambah buruk. Tetapi saudara-saudara, melakukan tindakan pun belum tentu membuat situasi lebih baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di dalam situasi tersebut ini, saudara-saudara, adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia yang berada di dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang tidak berdaulat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Sehingga saudara-saudara, mengapa Tuhan mengizinkan umatnya berada dalam situasi terjepit? Pertanyaan lagi, apa maksud Tuhan di balik situasi terjepit ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak satu orang pun ingin mengalami situasi terjepit ini, saudara-saudara. Tetapi satu hal, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada saudara pada saat kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita melihat, saudara-saudara, suatu contoh yang luar biasa dahsyat, saudara-saudara, yang dikenal dan semua dunia mengenal, yaitu tentang Musa membawa bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mengizinkan umatnya dalam situasi terjepit? Dan mengapa Tuhan mempunyai maksud di balik situasi terjepit ini, saudara-saudara? Kita akan melihat di dalam bacaan kita, di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 31, saudara-saudara, di situ Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di situ terkenal bahwa Musa dan bangsa Israel menyeberang Laut Teberau, saudara-saudara. Saya bacakan buat saudara 3 ayat, akan mewakili ayat 1 sampai ayat 31. Di dalam Keluaran 14 ayat 10, 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun mengalami situasi yang benar-benar sulit, yang belum pernah dia alami sebelumnya pada saat dia ada di tanah Mesir, saudara-saudara. Ketika orang Israel yang berada dalam perjalanan
untuk lepas dari penjajahan di Mesir, saudara-saudara, mengalami situasi terjepit. Kenapa mengalami situasi terjepit? Karena di hadapan mereka terbentang laut yang luas. Terbentang, saudara-saudara, laut yang begitu dalam, yang tidak mungkin bisa diseberangi oleh bangsa Israel saat itu. Bahkan, saudara-saudara, di belakang mereka nampak pasukan Fir'aun dengan penuh semangat mengejar. Untuk apa? Untuk membunuh mereka, orang-orang Israel. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya saat itu bangsa Israel. Betapa, saudara-saudara, dalam situasi yang terjepit ini, bangsa Israel, saudara-saudara, hanya memandang kepada Tuhan. Tetapi, saudara-saudara, saat itu bangsa Israel dikatakan khawatir dan ketakutanlah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua maksud Tuhan di balik situasi terjepit. Situasi terjepit yang pertama, saudara-saudara, diizinkan Tuhan untuk menguji hati umatnya. Saudara-saudara, di dalam situasi terjepit inilah nampaklah hati orang Israel yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya, saudara-saudara? Khawatir dan takut. Ya, dikatakan dia takut, mengalami ketakutan yang begitu berat, saudara-saudara, karena diperhadapkan dengan laut yang begitu luas dan dalam. Dan diperhadapkan di belakangnya, saudara-saudara, ada pasukan Fir'aun yang harus mau tidak mau dihadapi. Tetapi dia mundur, nggak bakalan bisa, saudara-saudara, pasti akan mati. Tetapi maju pun dia akan mati. Makanya, saudara-saudara, ada ketakutan yang begitu berat. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel pada saat mengalami situasi terjepit inilah nampak hati orang Israel yang sebenarnya. Khawatir, takut, bahkan, saudara-saudara, menyesal. Kenapa menyesal? Karena di Mesir, saudara-saudara, tidak pernah mengalami yang seberat ini. Tetapi pada saat dia keluar dari Mesir, dia mengalami cobaan yang begitu besar, yang begitu sulit, yang tidak mungkin dia lakukan dan belum pernah dia alami sebelumnya. Di Mesir dia makan enak. Di Mesir, saudara-saudara, ada penjagaan ketat. Di Mesir tidak sepanas di padang gurun. Saudara-saudara, disitulah dia menyesal. Saudara, ada yang ditolong Tuhan menyesal? Saudara diselamatkan Tuhan. Saat kita diselamatkan Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saat itu, saudara-saudara, sebelum kita mengenal Tuhan, kita tidak pernah mengalami kesulitan. Kita tidak pernah mengalami ujian. Kita tidak pernah mengalami hal-hal yang saat ini kita alami. Nah, itu, saudara-saudara, membuat ada orang Kristen yang menyesal mengikut Tuhan. Ada orang Kristen yang menyesal karena ditinggal pacar. Ada orang Kristen yang menyesal karena ditinggal keluarga. Karena apa? Karena mengasihi Kristus. Nah, di situ, saudara-saudara, ada orang yang menyesal ditolong Tuhan. Ada orang yang menyesal mendapatkan keselamatan. Karena apa yang dilihat mata, saudara-saudara, tidak ada yang tidak pernah apa yang dilihat oleh mata rohaninya. Saudara-saudara, makanya itu bangsa Israel saat itu bersungut-sungut kepada pemimpinnya, bersungut-sungut kepada orang lain, marah kepada orang lain. Karena apa, saudara-saudara? Karena dia tertekan. Dan pada saat dia takut dan tertekan, pikiran yang tidak rasional itu keluar, saudara-saudara. Lalu dia bersungut-sungut, dia marah kepada pemimpinnya, dia marah kepada Musa. Saudara,
Di dalam situasi terjepit ini nampaklah apa yang ada di dasar hati seseorang. Nampak di dasar hati saudara, nampak di dasar hati saya ketika dalam keadaan situasi terjepit. Tetapi saudara-saudara, Tuhan itu menggunakan situasi terjepit ini untuk apa? Untuk menguji hati saudara dan hati saya. Supaya kita menyadari, saudara-saudara, apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita ini. Nah, ketika kita mengenal diri kita yang sebenarnya, supaya kita berdiam diri. Di ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya diam, saudara-saudara, berarti kita tidak mengandalkan diri kita. Kita tidak sombong, kita tidak angkuh, saya bisa melakukan. Itu artinya berdiam diri, saudara-saudara. Tetapi berdiam diri di sini, kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita, tetapi kita hanya mengandalkan Kristus. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Dia berkata, akan berperang ganti kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pada saat kita berdiam diri, saudara-saudara, kita jangan mengandalkan kekuatan kita, ya. Jangan mengandalkan apa yang kita bisa, saudara-saudara. Tetapi saudara kita mengandalkan Tuhan. Karena saat kita mengandalkan kekuatan kita, saudara-saudara, maka iblis mulai bekerja untuk menjatuhkan kita. Oleh sebab itu jangan mengandalkan kekuatan ini, saudara-saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan mendapatkan pertolongan, saudara-saudara. Jadi iblis mulai bekerja untuk menjatuhkan kita kalau kita mengandalkan kekuatan. Dan iblis mulai bekerja memakai kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan orang tua kita. Kita mengandalkan anak-anak kita. Kita mengandalkan hanya pekerjaan. Kita hanya mengandalkan seorang pemimpin mungkin. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan katakan, kita harus mengandalkan satu-satunya Tuhan. Amin. Saudara mau mengandalkan Tuhan? Amin. Haleluya. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi. Suatu ketika ada seorang ingin menyeberangi sebuah kota, saudara-saudara. Begitu jauh jaraknya, berkilo-kilometer, saudara-saudara. Ada bukit, ada lembah, dan sebagainya, ada hutan yang harus dilewati. Tetapi ada satu transportasi, yaitu sebuah kereta. Nah, kereta ini yang bisa membawa orang tersebut untuk menuju ke kota lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat dia naik kereta, saudara-saudara, dia harus melewati terowongan yang panjang, yang jauh sekali. Dan itu, saudara-saudara, membuat bosan, membuat takut, saudara-saudara. Karena pada saat masuk dalam terowongan tersebut, saudara-saudara, yang ada adalah gelap. Yang ada adalah pengap. Tidak bisa melihat apa-apa. Mau melihat kanan dinding, melihat kiri dinding. Dan saudara-saudara, dia harus benar-benar satu yang diandalkan. Siapa, saudara-saudara? Sang masinis. Hanya sang masinis satu-satunya yang bisa membawa kereta tersebut keluar dari terowongan tersebut, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika dia mengandalkan hanya sang pengemudi, yaitu masinis, tetapi saudara-saudara begitu tenang, dia tidak berbuat apa-apa. Kalau dia turun dari kereta akan lebih parah lagi. Tetapi dia hanya mengandalkan masinis. Ketika kereta sudah keluar dari terowongan, oh puji Tuhan, saudara-saudara, dia melihat
ke kanan pemandangan yang indah, ke kiri pemandangan yang indah. Semuanya itu karena berkat masinis, saudara-saudara, berkat mengemudi kereta ini. Nah, ketika saudara dan saya dalam keadaan sulit, saudara dibawa Tuhan, mungkin ke lembah yang gelap, mungkin saudara-saudara masuk ke bukit yang tinggi, dan mungkin kita akan merasa takut, mungkin kita merasa gentar. Tetapi satu hal yang membawa saudara dan saya adalah Tuhan Sang Gembala itu. Kita akan percaya, kita harus bergantung kepada pribadi satu-satunya yang menolong saudara dan saya. Pada saat kita bergantung kepada Dia, saat kita benar-benar berharap kepada Dia, pada saat kita berserah kepada Tuhan, di situ saudara-saudara, Tuhan memberikan kekuatan dan membawa kita yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, itulah situasi terjepit diizinkan Tuhan untuk menguji hati saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ingat, Tuhan Allah yang paling utama bagi orang-orang Kristen, saudara-saudara, bukan semata-mata hanya melindungi manusia. Allah itu bukan hanya melindungi saja. Allah itu bukan hanya menyediakan tempat yang aman. Allah itu bukan hanya memberikan berkat-berkat dan sebagainya. Saudara, semuanya itu bukan merupakan tujuan akhir yang diinginkan Allah. Allah mau supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat kita mempermuliakan nama Tuhan, kita juga membawa jiwa-jiwa. Membawa jiwa-jiwa itulah, saudara-saudara, satu hal bahwa kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi terjepit diizinkan Tuhan. Yang kedua, untuk menyatakan kemuliaannya. Melalui apa? Melalui mujizatnya. Saudara-saudara, kalau kita sudah lulus ujian kita, ya, kita sudah lulus ujian pada saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan, lalu saudara-saudara, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui mujizatnya. Saudara, Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih atas saudara dan saya. Melihat dan menyadari situasi terjepit yang dialami umatnya, Ia akan bertindak, saudara-saudara. Ketika Tuhan bertindak, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya, saudara-saudara, maka terbelahlah laut Teberau, saudara. Sehingga orang Israel bisa berjalan melintasi laut itu. Segala ternaknya bisa berjalan, anak istrinya bisa berjalan, semua berjalan dengan baik. Karena apa? Karena mujizat Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di situ, saudara-saudara. Dan pada saat dia sudah menyeberang, tidak hanya itu saja, saudara. Pasukan Fir'aun tewas, tenggelam ketika mereka hendak menyusul orang Israel. Inilah sebuah mujizat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di saat saudara-saudara mengalami kesulitan, saudara hanya berharap kepada Tuhan. Mujizat ini diberikan sebagai tanda bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan umatnya, saudara. Apa yang ada di dalam tangan saudara saat ini? Saudara mempunyai apa? Saudara mungkin tidak mempunyai tongkat seperti Musa, tetapi Tuhan, saudara-saudara, memberikan saudara kesempatan yang indah. Di saat saudara mengalami kesulitan, saudara hanya memohon kepada Tuhan. Dan saat saudara mengangkat tangan seperti Musa mengangkat tangan, saudara-saudara, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan melindungi saudara dimanapun saudara berada. Nah, ketika kita mengangkat tangan kita, inilah tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Tanda penyerahan diri,
tanda kita berserah, tanda kita berharap, tanda kita bergantung bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Firman Tuhan katakan, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, memang benar, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Sekalipun Musa orang yang hebat, Musa yang dipakai Tuhan, saudara-saudara, tetapi Musa hanya bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada tongkatnya, bukan bergantung Tuhan memberikan kuasa kepadanya, tetapi dia hanya bergantung kepada Tuhan. Tandanya pada saat Tuhan menyuruh Musa, Musa baru mau melakukan. Demikian pun di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Mujizat ini diberikan sebagai tanda bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Kuasanya akan dinyatakan seturut apa? Seturut kehendaknya. Karena Tuhan itu kasih. Sesuai Keluaran 14 ayat 4, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara mau mempermuliakan nama Tuhan? Saudara mau mengandalkan Tuhan? Di saat-saat terjepit, saat-saat ini saudara-saudara, jangan kita sekali lagi jangan mengandalkan kekuatan, ya. Jangan mengandalkan apa yang ada pada diri kita, tetapi apa yang ada dalam diri kita, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan akan melakukan, Tuhan akan melipat gandakan, Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan akan memakai kita, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan kita semua umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Nah, saat ini mari saudara-saudara kita introspeksi diri kita. Apakah benar saya mengandalkan kekuatan? Kita akan berdiam diri saudara-saudara. Dan saat berdiam diri itulah kita mengangkat tangan dan berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian yang sederhana. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Haleluya. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu menjadi baik. Sekali lagi katakan oleh kemurahan Tuhan.
kepada Tuhan. Kita bersaat teduh renungkan firman Tuhan. Buka hati saudara untuk Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kemurahan-Mu yang Kau limpahkan, segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kesempatan yang indah, sekalipun kesulitan, sekalipun dalam situasi terjepit Tuhan, kami tetap ada di dalam kasih setia. Engkau tetap melimpahkan kami, memelihara hidup kami. Engkau memelihara, menyertai kami Tuhan. Kehidupan keluarga kami Engkau tolong. Pekerjaan kami Tuhan Engkau sediakan Tuhan. Bahkan Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau izinkan semuanya terjadi karena Engkau ingin menguji hati kami. Kalau Engkau dapatkan hati kami tulus di hadapan-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami, sehingga kemuliaan Allah ada di dalam gereja kami, di dalam keluarga kami, di dalam pribadi kami, di dalam pekerjaan kami. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami ada sebagai kami ada saat ini karena kasih setia. Syukur Tuhan, terima kasih buat firman yang memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah kami mau menjalani hidup ini percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya, yakin, bergantung kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, yang akan menuntun kami di dalam setiap saat. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami beralaskan segala permohonan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Terima kasih kepada Bapak Daniel Kustono. Kiranya Tuhan Yesus memberkati baik dalam pekerjaan, pelayanan serta keluarganya. Amin. Semua diberkati, amin. Haleluya. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Terus nanti kita akan mendengar info sepekan GBI Growth Grand Duta. Mari sama-sama katakan penuh dengan iman. Bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Amin. Haleluya. Ya, untuk ibadah wanita Bethel Indonesia ya untuk sementara ditiadakan dengan kondisi saat ini. Ya, untuk info selanjutnya nanti akan diberitahu lagi. Untuk doa fajar setiap hari Sabtu
jam 6 pagi sampai dengan selesai. Kepada jemaat semua diundang untuk datang di tempat ini. Kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Next, ya, Growth Youth Ministry untuk setiap anak muda di tempat ini, ya, boleh hadir pada tanggal 18 Juli hari Sabtu jam 7 malam sampai dengan selesai, yang akan dilayani oleh PDP Siti Nurhayati Andayani, yaitu Tante Nurul. Ya, jadi untuk semua teman-teman yang punya teman, pacar, gebetan, gitu kan, boleh diajak untuk ibadah muda di tempat ini. Oke, next. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, inilah pengurus-pengurus pemuda yang baru saja ditabiskan kemarin. Ya, kita saksikan videonya. Dengan sepenuh hati, mereka sanggup melaksanakan apa yang sudah gereja berikan tugas kepada mereka, dan tugas gereja adalah amanat dari Tuhan. Amin. Pada saat mereka tahbiskan, amanat agung dibacakan, terpetai di hati mereka, dan mereka percaya setiap rintangan dapat diatasi. Kenapa? Karena mereka melihat ke depan. Mereka adalah anak-anak panah. Kita semua pahlawan-pahlawan di sini. Melontarkan mereka terus ke depan, mencapai sasaran di mana Tuhan Yesus sudah tanamkan di hati mereka. Ya, organisasi gerejanya sedikit ditampilkan. Kita waktu agak maju sedikit ya. Maaf saudara ya. Oh, baru jam 12 lewat 10. Ya. Nah ini gym. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti anaknya bilang saya mau ke gym, jangan salah tangkap ya. Karena di sini ada gym juga di situ ya. Ada gym glory katanya. Kita gym youth. Tapi gym di sini adalah Growth Youth Ministry. Mereka mendedikasikan dirinya untuk pelayanan growth di tempat ini, untuk menjangkau banyak jiwa masuk dalam hadirat Tuhan. Anak-anak muda khususnya. Ya, mereka dilingkari oleh segitiga. Ada dalam anugerah Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Yesus. Amin. Ya, ini mereka punya logo, mereka punya lambangnya untuk mau di panji-panji mereka berjalan. Lalu kedua, mereka punya struktur organisasi, ya, kepalanya maju depan kemari. Nah, ini ketuanya dulu ya, maju ke depan. Ya, tadi sudah disampaikan ya, dan nanti kita mengenalkan ketuanya ya, biar bisa nanti bicara, sampaikan apa yang diinginkan ya. Mau minta apa silakan ya. Ya. Be a fruitful generation. Mereka akan menjadi generasi yang berbuah. Ya, macam-macam buahnya. Nanti bisa dijelaskan buah apa yang mereka akan hasilkan. Ya, ini anak-anak muda. Silakan ketua sampaikan kepada jemaat. Ya, salam Bapak Ibu. Ini anak-anak muda gimana suaranya nih? Terima kasih untuk jemaat, terutama untuk gembala di tempat ini yang telah mempercayakan kami sebagai pengurus youth tahun 2020. Semoga kedepannya youth semakin maju, semakin banyak memenangkan jiwa di luar sana. Amin. Ya, kita juga punya visi untuk gym di tempat ini. Nah, ini ada Be a Fruitful Generation, yang artinya generasi yang berbuah. Untuk misi ada beberapa poin, yaitu 1, bertumbuh dalam persekutuan. Yang kedua, mengembangkan kekompakan melalui fellowship. 3, tertanam dan berakar di gereja lokal. 4, mengembangkan relasi intim dengan Tuhan. 5, menemukan buah-buah pelayanan. Dan 6, memenangkan jiwa. Nah, ini ada struktur keorganisasian youth. Itu Bapak Gembala sendiri, PDM Isyu Rahoga. Untuk mentor kita ada 2 mentor, yaitu mentor internal dan eksternal. Untuk internal ada Ko Edi, orangnya nggak ada ya? Ada Bang Rudi. Untuk eksternal kita ada Ko Deni juga. Nah, untuk ketuanya saya sendiri. Sekretariat 1 ada Saudari Maria, dan sekretariat 2 ada Saudara Alfian Adipati. Untuk divisi keuangan ada Saudara Daniel, dan divisi seksi acara ada Roy Aritona, ada divisi humas juga Saudari Ruth,
Untuk divisi supporting crew ada Rangga, ada Grace, Agus Buaya, dan Delvi. Untuk divisi doa ada Mewis, dan divisi kreatif ada Kotraga dan saudara Karaya. Iya, kita juga di Belgium ada program internal dan eksternal, yaitu satu mempersiapkan anak youth, ini untuk internal ya, mempersiapkan anak-anak youth untuk menjadi melayani di gereja lokal. Yang kedua ibadah youth yang sedang berjalan, yang setiap hari Sabtu jam 7 malam. Yang ketiga games. Nah, games ini nanti kita ada setiap minggu kelima, yang ada minggu kelima di setiap bulannya. Untuk 4 gerakan 2000. Nah, gerakan 2000 ini kita gunakan buat kalau misalnya ada teman yang sakit. Ini untuk anak-anak youth, maksudnya nggak dipaksa, sukarela. Ya, setiap kali ibadah kita ada gerakan 2000. Nah, untuk eksternal kita ada penjangkauan jiwa, yang kedua ibadah gabungan, dan yang ketiga KKR. Nah, itu aja. Ya, sekian dari saya. Salam. Untuk ibadah raya 1, untuk ibadah raya 1 tanggal 19 Juli 2020, WL Ibu Rita, singer saudari Grace dan saudara Leo, doa syafaat Bapak Rudi, pemusik Daniel Alfian Santo dan Aseng, multimedia saudari Maria. Untuk semua jemaat yang dikasih Tuhan, kalau mau ibadah raya 1 boleh datang jam 9 sampai jam 10 pagi. Ya. Dan juga di hari yang sama jam 11 sampai jam 12 ada ibadah tim, ada ibadah remaja. Bagi jemaat Tuhan di tempat ini yang memiliki anak masih remaja atau saudara keponakan, boleh diajak untuk diperlengkapi kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk ruangan anak-anak teens nanti akan di follow up kembali melalui grup WhatsApp. Ya, ibadah raya 2 jam 11 sampai dengan selesai. Ya, WL singer pelayannya sama. Doa syafaat Bapak Andro, pemusik Daniel Alfian Santo dan Aseng, multimedia saudari Maria. Ya, di jam yang sama, jam 11 sampai dengan selesai ada ibadah anak Batal Indonesia yang dilaksanakan di lantai 3. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, jika memiliki anak, saudara, keponakan, siapapun itu yang masih anak kecil, ya boleh dibawa untuk diperlengkapi firman Tuhan. Next, ya, selamat ulang tahun untuk Ko Ernest dan Kak Santo. Ya, tadi ibadah 1 pagi mereka sudah didoakan. Ya, kita sama-sama juga doakan Santo dan Ko Ernest boleh semakin lebih luar biasa lagi dalam Tuhan. Amin. Ya, next. Ya, happy wedding anniversary untuk Pak Andro Siahaan dan Ibu Dela tanggal 8 Juli kemarin 2020. Boleh dipersilakan maju. Delanya ada? Silakan ke depan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Boleh gandengan? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Boleh kata-kata? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Gitu dong. Masa tangan aja nggak, kalau yang nggak boleh itu kalau yang covid, kalau nggak tahu nggak covid jangan. Pelokin aja kalau bisa ya.
tidak bisa dilepaskan. Ya. Saya aja istri saya 10 hari meriang saya. Tidak bisa tidur. Istri saya di rumah sakit, saya di rumah susah kan. Kepengennya dipeluk terus. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan lagi 2, menjadi 1. Ada 3 tugas ya. Yang pertama sudah dilalui. Ya dikatakan di sini demikian mereka bukan lagi 2 melainkan 1 karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ingat ya ayat ini berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu. 13. Oh, ini kan baru 3 bulan. 13 tahun lupa ya. Luar biasa ya menjalani masa kehidupannya. Ya. Yang kedua, saudara ya, ini jadi penting ya. Yang kedua adalah di Amsal 21. Dikatakan di sini, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Tugas kedua, ya, yang pertama lewat nih sampai sekarang ya, luar biasa. Yang kedua, didiklah anak-anakmu. Yang ketiga, tetap cinta Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tetap terus berdoa. Ya, apapun yang terjadi, terjepit tadi dari bilang, apapun terjepit, tetap terus menolong pada Tuhan dan Tuhan kita. Amin. Yang doakan ya, saudara jemaat semua kita bantu doa untuk 2 pasangan ini. 1 pasangan ya. Segala puji syukur kami naikkan bagimu ya Bapa. Engkau lah Tuhan langit dan bumi. Engkau juga menciptakan Adam dan Hawa. Engkau menciptakan keluarga. Tuhan kasih anugerah-Mu luar biasa ya, dan Engkau nyatakan dalam kehidupan dan mereka menyambut setiap apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka boleh tetap bersama dalam kasih anugerah Tuhan. Mendidik anak-anak terus masuk membawa mereka kepada Tuhan dan tetap berada dalam kasih anugerah. Bersama-sama melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan kiranya berkat kepada Allah turun atasmu, kesejahteraan, kesuksesan, kekayaan, kelimpahan, apapun menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Happy wedding anniversary untuk Bapak Anu dan Ibu Dela. Semoga Tuhan Yesus memberkati keluarganya. Amin. Ya. Selamat datang untuk jemaat baru. Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh disambut. Baru turun. Ya sudah, tidak apa-apa. Haleluya. Oke. Selanjutnya ada. Oke. Ya, demikian info sepekan di Grup Green Duta. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kepada bendera syafaat saya undang untuk maju. Kalau sampai hari ini dari mulai ibadah pertama sampai ibadah kedua ini, Tuhan menyertai kami. Tuhan ada di setiap ibadah ini. Tuhan melihat kepada kami bagaimana kami bersuka cita menaikkan pujian, menaikkan mazmur bagi Allah, karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Terima kasih ya Bapa.
firman-Mu hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Kustono sangat luar biasa. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan yang menguatkan kami supaya kami berserah atas segala permasalahan dalam hidup kami, atas suka kami, atas duka kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Kustono yang sudah menyampaikan firman hari ini. Biarlah Allah pakai secara luar biasa. Allah berkati dalam setiap usaha dan pekerjaannya, dalam pelayanannya semakin hari semakin berkenan kepada-Mu. Demikian juga Tuhan kepada istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa memelihara keluar masuk keluarga ini dan pakai mereka untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Hogar sebagai gembala di tempat ini. Urapi terus Tuhan. Mari Engkau jamah dengan kuasa yang dari Engkau, Roh Kudus yang memampukan beliau untuk dapat memimpin jemaat-Mu di tempat ini, jemaat yang telah Engkau dirikan di tempat ini. Maka Allah sendiri juga yang akan memberkati tempat ini. Berkati kepada gembala kami Ibu yang masih dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan kesehatan, pemulihan Tuhan kembalikan kepada Ibu Gembala terkasih kami. Biarlah Tuhan Yesus segala penyakit yang diderita hari ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah berikan kesehatan lebih kepada Ibu Gembala kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan kepada anak-anaknya dan calon menantunya. Biarlah Tuhan keluarga ini menjadi berkat bagi orang lain. Keluarga ini menjadi teladan bagi setiap jemaat kami, khususnya juga di lingkungan setiap pekerjaan, setiap usaha, atau setiap apa yang dilakukan keluarga dari Bapak Gembala ini. Kami serahkan Bapak Gembala kami beserta seluruh keluarganya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, kami sudah melihat bagaimana anak-anak muda yang telah Engkau tetapkan di tempat ini untuk menjadi pengurus daripada Growth Youth Ministry di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menaruh mereka sebagai pengurus di tempat ini, maka juga Engkau yang akan memperlengkapi mereka. Pakai mereka Tuhan, sucikan, kuduskan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan oleh setiap segala perbuatan mereka. Demikian juga Tuhan Yesus, setiap visi, setiap misi yang ada, mereka terus dapat melakukannya. Setiap program yang ada Tuhan berkati, sehingga setiap visi, misi ini Tuhan, program ini membuat banyak jiwa dimenangkan oleh anak-anak muda ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ketua dari youth, juga para pengurusnya, demikian juga para mentornya Bapak Rudi dan Bapak Edi yang Tuhan pakai untuk bisa membimbing mereka kepada satu jiwa-jiwa mereka boleh lebih lagi dimenangkan oleh Tuhan. Mereka bekerja sama untuk memajukan kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap anak-anakmu Tuhan yang sudah berulang tahun, juga yang sudah merayakan pernikahan Bapak Andro dan Dela. Biarlah berkat Allah tercurah bagi kehidupan setiap anak-anakmu yang hari ini kami bersama-sama bersuka cita. Dan kami serahkan jemaat kami Tuhan, bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau mengetahui keadaan mereka. Mari Tuhan Engkau jamah, mari Tuhan Engkau sembuhkan, mari Tuhan Engkau berikan kemerdekaan di dalam jiwa mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi, mereka berserah seperti firman yang hari ini telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus gereja di tempat ini, segala kebutuhan kami, segala pelunasan yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kaya. Tingkap-tingkap langit terbuka bagi tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap jemaat-Mu untuk dapat membantu, untuk dapat memberikan kasih mereka di dalam pelunasan gereja di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi tempat kami, Gereja Duta khususnya, juga kepada tempat kota kami ini Tuhan. Kami mengucapkan berkat bagi kota ini, kami mengusahakan kesejahteraan bagi kota ini. Mari Engkau jamah setiap para pemimpin yang ada, khususnya di kota
Kota Banten ini Tuhan pakai secara luar biasa untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi di kota ini. Kami berkati bangsa Indonesia, kami berkati negara kami Tuhan, kami berkati, kami lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan Yesus, kami percaya bahwa negara ini, negara Indonesia ini ada di dalam rencanamu, ada di dalam pikiranmu, ada di dalam setiap hatimu ya Bapa. Biarlah hari ini Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan kami, setiap doa-doa syafaat yang kami naikkan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sujud bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Mudah hanya bagimu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di ujung acara ini kami rasakan sukacita yang besar. Dan pada saat kami menaikkan pujian kami, ada sukacita besar. Suasana surga turun di antara kami dan memuaskan roh kami. Terima kasih Bapa, juga firman yang disampaikan menguatkan kami untuk tetap percaya, menyerahkan segala permasalahan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang berperang bagi kami. Kekuatan kami hanya bertahan, tetapi kekuatan yang sesungguhnya adalah daripada Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Saudara kasih dalam Tuhan, mari dengan sepenuh hati buka hatimu dan hadapkan wajahmu pada Bapa yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan kepada kita semua, diberikan kita kasih karunia. Oleh karena itu, dengan iman dan percaya, kita sudah menerima berkat tersebut. Mari angkat tanganmu, terimalah segala berkat Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan, dilimpahkan, sehingga perbenaranmu melimpah luas, memberkati di sekitarmu. Dan terimalah kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati bagi segala dosa-dosa kita. Kita diselamatkan, disediakan tempat kekal sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Roh Kudus selama kita masih hidup, Tuhan memberikan kita roh sehingga kita boleh menang dan kita memberikan buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima